Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Saya doakan yang menjawab salam saya dengan semangat. Semoga rezekinya lancar, urusannya dipermudah, hajatnya terwujud. Yang sedang berjuang menghafalkan Al-Quran, semoga dan hafal, dan hatam, dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Abah Kiai Hamsan Dahlan beserta Ibu, yang saya hormati yang sekaligus saya takzimi Ustadz Maulana Marik Ibrahim SPDI beserta Ibu, dan Ustadz Ahmad Manib MSI sekeluarga. Yang saya banggakan semua pengurus, baik putra maupun putri, serta santriwan santriwati Pondok Pesantren An-Najmah yang berbahagia. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di aula ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nanti-nantikan di hari kiamat nanti. Izinkanlah saya berdiri di sini untuk menyampaikan khitbah dengan tema manfaat dan keutamaan bersolawat. Dalam khitbah yang saya mengenai solawat ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu mulai dari pengertian solawat, kemudian keutamaan solawat, dan fadilah ataupun kisah nyata dari mengawalkan solawat. Baik, mendengar kata solawat tentu sudah tidak asing lagi di telinga umat Islam. Saya ingin bertanya terlebih dahulu, kira-kira udah ada yang tahu belum arti solawat itu apa artinya? Jadi secara bahasa itu sholawat adalah bentuk jamak dari sholah yang berarti doa, keberkahan, kemuliaan, dan kesejahteraan. Sedangkan menurut istilah, sholawat adalah bentuk doa dan pujian untuk Nabi sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan orang yang beriman untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai tanda cinta dan hormat. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Umat Islam mengamalkan sholawat Nabi sebagai wujud cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW. Menjadikan sholawat Nabi sebagai amalan sehari-hari dapat mengubah kehidupan menjadi lebih mudah. Membaca sholawat juga sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdapat berbagai keistimewaan bagi yang rutin mengamalkan sholawat. Berikut ini beberapa keutamaan dari kalau kita mengamalkan sholawat. Yang pertama, mendapat 10 pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla 'alayya sholata wahidatan sallallahu alaihi wasyurah." Barang siapa yang mengucapkan sholawat kepadaku 1 kali, Allah mengucapkan sholawat kepadanya 10 kali. Maksud dari Allah bersalawat atas seorang hamba tersebut adalah bahwa Allah akan memuji hamba tersebut di hadapan para malaikat sebanyak 10 kali pujian. Kira-kira Kang Mbak
kalau dipuji oleh Allah langsung di hadapan Allah, di hadapan para malaikat, kira-kira senang nggak? Senang. Ya. Kemudian keutamaan yang kedua adalah diangkat 10 derajat, ditulis 10 kebaikan, dihapuskan darinya 10 dosa bagi siapa yang bersalawat atas Nabi Muhammad SAW. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali salawat, dihapuskan darinya 10 kesalahan dan ditinggalkan baginya 10 dan ditinggikan baginya 10 derajat. Yang terakhir atau yang ketiga adalah salawat lebih cepat mengabulkan doa. Seperti dalam hadis Nabi, kullu du'a'iyyun Allahu azza wa jalla bihi mahjubun 'anis sama'i hatta yusalla 'ala Muhammad. Semua doa itu terhalang sampai dibacakan sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi kan Mbak, ketika kita sedang monggo diawali dulu dengan sholawat, kemudian pasti akhir juga dengan sholawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Biar tidak ngantuk, monggo sami-sami sholawat riyin. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Baik, untuk selanjutnya saya akan bercerita mengenai kisah atau pengalaman saya yang saya alami dari mengamalkan sholawat. Kalau Mbak Ip maupun Kang I, kalau ketika hadir di pengajiannya atau pengawasannya Mbak Ulfa kemarin kan juga sedikit menyinggung tentang fadilah dari sholawat. Baik, saya akan bercerita mengenai pengalaman saya. Jadi di kampus kan banyak mengadakan kegiatan-kegiatan seminar seperti seminar kepenulisan, seperti ISAI maupun LKTI. Biasanya itu yang pemateri pastilah mereka yang sudah pernah juara dan pernah ini ke daerah-daerah di Indonesia. Sudah pernah naik pesawat, ketemu dari perwakilan mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia. Bisa sekaligus jalan-jalan tanpa harus mengeluarkan ongkos sendiri. Nah, saya dulu itu suka menghadiri acara-acara seperti itu. Kemudian dari acara tersebut saya kemudian termotivasi untuk bermimpi atau memiliki harapan. Biasanya kan disaranin buat menulis impian kita. Nah, saya waktu itu menulis beberapa impian maupun keinginan saya. Yang pertama itu saya kepingin go nasional atau mengikuti event-event nasional. Kemudian ingin berkunjung ke beberapa daerah, diantaranya yang saya ingat dari lisan saya adalah kota Lombok, kemudian Bengkulu, kemudian Padang.
Setelah list-listan udah dibuat, kemudian saya mulai belajar tentang kepenulisan, khususnya saya belajar itu otodidak. Artinya saya membaca dari karya-karya yang udah pernah menjadi finalis ataupun juara. Jadi saya amati kira-kira bagaimana strukturnya, bagaimana bahasanya, sehingga saya bisa sedikit mengetahui tentang ilmu kepenulisan. Nah, list udah, terus belajar tentang kepenulisan udah. Waktu itu saya membuat esai dan memasukkan ke beberapa event lomba. Sekitar kira-kira saya sudah buat sekitar 8 esai. Nah, akhirnya semuanya ditolak. Itu yang saya ingat. Terus kalau yang nggak saya ingat ada sekitar beberapa. Kemudian saya lolos pertama kali di event nasional itu bulan Oktober tahun 2019 di Universitas Siliwangi. Kemudian tadi kan saya juga menulis keinginan ingin berkunjung ke kota seperti Bengkulu dan Padang. Kebetulan ada beberapa kampus di sana yang membuka event lomba, yaitu Universitas Bengkulu dan Universitas Andalas. Nah, saya masukkan esai ke sana, kemudian usaha sudah, kemudian doa juga sudah. Kemudian saya sertai usaha tersebut dengan membaca sholawat. Sholawat yang saya baca itu sholawat kubro. Kalian bisa membaca di buku dari kumpulan doa yang disusun oleh Ustadz Munib. Saya membacanya itu pas habis selesai sholat maghrib. Usaha sudah, kemudian doa juga udah, sholawat juga. Saya juga memiliki keyakinan bahwa insya Allah saya bisa lolos. Dan ketika waktu pengumumannya, alhamdulillah bisa menjadi salah satu finalis di Universitas Bengkulu. Sallallahu alaihi Muhammad. Sudah lolos, kemudian kan biasanya kalau lolos ada beberapa administrasi, misalnya akomodasi dan sebagainya. Kemudian saya mengurus dengan Kang Agus, karena memang partner saya waktu itu Kang Agus. Alhamdulillah juga lancar, sama-sama didanai oleh universitas, bisa berangkat ke sana, bisa berkunjung ke daerah yang saya harapkan, terus juga bisa sekalian jalan-jalan. Alhamdulillah juga menjajal atau mencoba naik pesawat. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang saya rasakan itu terjadi karena insya Allah karena keberkahan dari sholawat tersebut. Saya bercerita seperti ini bukan untuk ria, tetapi lebih untuk memotivasi. Mari kita sama-sama menggemakan sholawat, mengawalkan sholawat. Semoga kita termasuk pemuda-pemudi yang mencintai sholawat. Allahumma amin. Untuk mengawalkan sholawat tidak harus langsung banyak. Bisa memulai dengan misalnya 10 kali per hari. Kalau ngendikane Abah Kiai Hamsan itu sitik-sitik sing penting apa nih Mbak? Langgenge. Sitik-sitik sing penting langgenge. Tetapi perlu diingat selain berselawat, kita juga perlu menyertainya dengan doa. Silakan kalian bermimpi dan membuat harapan sesuai passionnya masing-masing. Misalnya Kang Anwar misalnya pandai desain, kalau misalnya pingin ikut lomba desain, monggo sholawatin aja.
Terus yang Mbak E kalau misalnya lagi pas hafalan Quran, misalnya pas lagi susah masuk hafalannya, sholawatin aja Mbak. Pokoknya kepingin apa-apa, sholawatin aja. Mungkin kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan banyak membawa manfaat, khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi kita semua. Mudah-mudahan kita juga tergolong orang-orang yang mencintai sholawat. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.